Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pentingnya sholat. Dari Sayyidina Ibnu Salman anhu, beliau mengatakan bahwa seorang sahabat baginda Nabi SAW bercerita kepadanya, ketika kami mendapat kemenangan dalam perang Khaybar, orang-orang melakukan harta rampasan mereka masing-masing berupa barang dan tawanan. Kemudian mereka mulai saling berjual beli. Setiap orang membeli keperluannya masing-masing dan menjual barang-barang yang tidak diperlukannya. Lalu datanglah seorang sahabat kepada baginda Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh saya mendapat laba dalam jual beli hari ini, dan tidak ada seorang pun dari penduduk lembah ini yang mendapatkan laba seperti saya." Beliau bertanya, "Oh ya, berapakah labamu?" Ia menjawab, "Saya berniaga hingga memperoleh laba 300 uqiyah. Beliau pun bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baiknya orang yang mendapatkan laba?" Ia menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau menjawab, "Orang yang melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah sesudah sholat fardu." Hadis riwayat Abu Daud. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham, dan 1 dirham sama dengan 4 anah atau 1/4 rupiah dia. Berarti kurang lebih berjumlah 3.000 rupiah. Namun apalah artinya laba sebanyak itu jika dibandingkan dengan laba yang sebenarnya yang akan dimiliki selamanya, yang tidak akan pernah habis. Inilah yang telah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, pemimpin dunia akhirat. Andaikan kita memiliki hakikat iman, sehingga kita meyakini bahwa uang 3.000 rupiah tidak memiliki nilai sedikit pun dibandingkan 2 rakaat sholat, maka hidup ini benar-benar akan menjadi tenang dan tentram. Memang benar, sholat adalah suatu kekayaan yang besar. Baginda Nabi SAW menyatakan bahwa sejuknya mata beliau adalah di dalam sholat. Wasiat terakhir ketika beliau hampir wafat adalah jagalah sholat. Banyak hadis yang meriwayatkan wasiat terakhir baginda Nabi SAW. Salah satu di antaranya adalah hadis Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu. Ia berkata, sabda terakhir baginda Rasulullah SAW ketika beliau sudah berat berbicara adalah, jagalah sholat dan takutlah kepada Allah SWT dalam menjaga hak-hak hamba saya. Hadis seperti ini juga telah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu bahwa ucapan terakhir baginda Nabi SAW adalah penekanan terhadap sholat dan anjuran agar takut kepada Allah Ta'ala dalam masalah menjaga hak-hak hamba saya. Suatu ketika baginda Nabi SAW mengirim sepasukan jihad ke Najd. Dalam waktu yang sangat singkat mereka kembali dengan membawa kemenangan serta harta rampasan yang sangat banyak. Orang-orang sangat heran karena mereka sangat cepat kembali dengan membawa kemenangan dan harta rampasan yang sangat banyak. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang mendapatkan harta yang lebih banyak daripada harta tersebut dan lebih cepat waktunya? Ia adalah orang yang sholat subuh dengan berjemaah. Setelah sholat ia duduk di tempat hingga terbit matahari. Jika habisnya waktu sholat dimakruhkan kurang lebih 20 menit setelah terbitnya matahari, kemudian ia mengerjakan 2 rakaat sholat isya. Inilah orang-orang yang mendapat keuntungan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat." Syekh Sakit Baik Balki rahmatullahi, seorang ahli tasawuf yang masyhur, berkata, "Kami mencari 5 hal dan mendapatkannya pada 5 tempat. 1. Keberkahan rezeki diperoleh melalui sholat duha. 2. Cahaya kubur
melalui tahajud. 3. Mudah menjawab pertanyaan munkar dan nangkir melalui tilawat Al-Quran. 4. Mudah melewati syurat melalui puasa dan sedekah. 5. Mendapat naungan arsy ilahi pada hari Isab melalui berkelwat atau bersunyi-sunyi dalam ibadah dan zikir. Syekh Sakit Baiki rahmatullah, seorang ahli tasawuf yang masyhur, berkata, kami mencari 5 hal dan mendapatkannya pada 5 tempat. 1. Keberkahan rezeki diperoleh melalui sholat duha. 2. Cahaya kubur melalui tahajud. 3. Mudah menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir melalui tilawat Al-Quran. 4. Mudah melewati syurat melalui puasa dan sedekah. 5. Mendapat naungan arsy ilahi pada hari Isab melalui berkelwat atau bersunyi-sunyi dalam ibadah dan zikir. Allah, apa yang saya ceritakan mudah-mudahan diridhoi Allah Ta'ala dan berkuasa untuk menyampaikan perayaan. Amin.